Hai, jumpa dalam pelajaran Bahasa Indonesia anak-anak kelas 5. Materi kita kali ini adalah tentang percakapan. Apa itu percakapan? Mari kita cermati berikut ini. Ya. Percakapan adalah pembicaraan yang dilakukan dua orang atau lebih yang membahas suatu hal atau topik. Nah, percakapan itu bisa juga diartikan sebagai sebuah bentuk komunikasi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menyampaikan ide, pendapat, komentar, ataupun perasaannya. Nah, kata kuncinya di sini adalah percakapan itu adalah pembicaraan atau komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Nah, dalam percakapan yang ditulis biasanya terdapat dua jenis kalimat. Yang pertama itu adalah kalimat langsung dan yang kedua itu kalimat tidak langsung. Apa itu kalimat langsung? Kita cermati. Kalimat langsung itu bisa didefinisikan sebagai kalimat hasil kutipan dari seseorang persis seperti yang dia katakan. Kita lihat di bawahnya. Itu sebagai ciri-ciri dan tata cara penulisan kalimat langsung. Ciri yang pertama itu adalah menggunakan tanda petik 2. Jadi kalimatnya itu diapit oleh tanda petik 2. Kemudian ciri yang kedua, huruf pertama pada kalimat yang dipetik langsung itu ditulis menggunakan huruf kapital. Ya. Oke. Nah, namun bila dalam satu kalimat terdapat dua atau lebih kalimat petikan, huruf pertama yang ditulis cukup yang pada yang pertama saja, kecuali jika kata pertamanya itu merupakan nama atau sapaan. Kita cermati sebagai contoh. Contoh yang pertama itu, ayo cepat, teriak Iksan, nanti keretanya keburu lewat. Nah, di sini terdapat dua buah kalimat petikan. Ya. Yang kalimat yang pertama itu adalah ayo cepat, kemudian kalimat yang kedua nanti keretanya keburu lewat. Karena ini masih merupakan satu rangkaian, maka dibubuhkan tanda koma. Dan di sana pada kata nanti kalimat yang kedua ini cukup huruf yang kecil, tidak perlu huruf kapital. Begitu. Contoh yang kedua, ketemu, teriak Iksan dari bawah. Pak Joko sudah ketemu. Nah, pada kalimat yang kedua di situ tertulis huruf kapital karena di sana itu adalah nama orang atau boleh dikatakan sebagai sapaan tadi. Sehingga dua-duanya harus menggunakan huruf kapital. Oke. Nah, kita lanjutkan. Untuk memisahkan kalimat petikan dan kalimat pengiring harus menggunakan tanda koma. Sebagai contoh, di sini ada dua kalimat. Kalimat yang pertama, tadi saya lihat Neng Aisyah lari. Pak Ujang berkata, raut mukanya terlihat seperti habis menangis. Nah, kalimat pengiring itu dikatakan, tadi saya lihat Neng Aisyah lari. Sedangkan kalimat petikannya, raut mukanya terlihat habis menangis. Ya, dibubuhkan tanda koma. Begitu juga pada contoh yang kedua. Bung Karno pernah berujar, pangan adalah soal hidup dan mati suatu bangsa. Nah, ciri berikutnya adalah kalimat langsung yang berupa dialog, maka di depan kalimat kutipannya harus selalu dibubuhkan tanda baca titik 2. Nah, biasanya ini pada teks drama, teks percakapan, ya, itu. Nah, kita lihat contohnya. Kania titik 2, artinya Kania yang berbicara, ya. Nampaknya tahun ini akan jadi tahun yang besar untuk bangsa ini. Arya menjawab, aku setuju denganmu, mengingat tahun ini merupakan kemerdekaan yang ke-100. Itu tadi di depan kalimat kutipannya harus diberi tanda titik 2. Itu tadi adalah contoh-contoh
dari kalimat langsung, di mana kalimat langsung itu adalah petikan secara langsung apa yang diucapkan oleh seseorang. Kita cermati kalimat yang tidak langsung. Nah, kalimat tidak langsung itu bisa didefinisikan sebagai kalimat yang menceritakan kembali isi atau pokok ucapan yang pernah disampaikan seseorang tanpa perlu mengutip keseluruhan kalimatnya. Nah, beberapa ciri-ciri dan tata penulisannya kita cermati di bawahnya. Yang pertama, terdapat perubahan kata ganti orang pada bagian kalimat yang dikutip. Nah, ini perlu diingat-ingat ya. Kata ganti orang pertama itu berubah menjadi kata ganti orang ketiga. Sebagai contoh, saya itu berubah menjadi dia. Begitu juga dengan aku, berubah menjadi dia. Aku dan saya ini merupakan kata ganti orang pertama. Begitu juga kata ganti orang pertama jamak. Jamak itu banyak, yaitu kami, berubah menjadi mereka atau nama orang ketiga ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa kami itu adalah kata orang pertama jamak. Jamak itu banyak. Sedangkan aku dan saya itu tunggal, hanya satu. Ya. Kemudian berikutnya terjadi perubahan pada kata ganti orang kedua menjadi orang pertama. Kalau di sana tertuliskan kamu, maka berubah menjadi saya. Waduh, ini tertulis 2 kali, sama. Berikutnya, terjadi juga perubahan kata ganti orang kedua jamak, seperti yang sudah disampaikan tadi. Kami, kita, kalian, ya, itu menjadi kami atau mereka tergantung pada isi kalimat. Contoh, kalian itu menjadi kami, kita juga menjadi kami. Nah, ini yang perlu sekali diingat ya, sehingga nanti kalau kalian diberi tugas untuk mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung, hal seperti ini sudah kalian ketahui dengan pasti. Begitu juga sebaliknya, dari kalimat langsung diubah menjadi kalimat langsung, kalian tahu apa yang harus diubah. Nah, ketentuan berikutnya itu adalah pada kalimat tidak langsung itu tidak perlu menggunakan tanda petik 2. Namun pada kalimat tidak langsung ini bisa menggunakan kata hubung atau konjungsi seperti bahwa, sebab, supaya, agar, tentang, dan lain sebagainya. Nah, ingat, kalimat tidak langsung itu hanya berupa kalimat berita ya. Nah, sehingga kalimat tidak langsung itu dibaca dengan intonasi datar dan menurun pada bagian akhir kalimatnya. Oke, itu saja materi hari ini. Nanti silahkan kalian berlatih beberapa butir soal melalui Google Form. Kemudian jangan lupa segera kirim sehingga besok kalian sudah bisa mendapatkan hasilnya. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Selamat belajar.